Kali ini kita akan mencoba mengakses halaman pendaftaran untuk P3K maupun CPNS. Nah, caranya yang pertama jika teman-teman mau mendaftar P3K, baik itu P3K guru maupun P3K non-guru atau CPNS, maka teman-teman wajib membuat akun di sini ya. Caranya teman-teman buka websitenya yaitu dengan alamat ini dituliskan ya di halaman alamat ini yaitu https://garis miring ke kiri ya, bukan ke kanan ya. Kemudian sscasn.bkn.go.id. Nah, nanti kalau sudah menuliskan seperti ini kemudian di enter, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat akun, coba kita klik yang ini ya. Nah, ternyata nggak bisa, karena dari BKN sudah menginformasikan melalui Instagram resminya, yaitu pendaftaran tidak dibuka tanggal 31 Mei. Bahkan sampai sekarang, yaitu tanggal 1 Juni 2021, ini belum bisa diakses. Nantinya kalau sudah dibuka, tentunya link ini ketika diklik nanti akan menuju ke pembuatan akun. Tapi sementara belum bisa, karena memang belum dibuka pendaftarannya. Coba kita akses yang lain dulu ya. Kalau kita akses home itu pastinya di sini ya. Ya sama seperti ini. Ini adalah di bagian di sini home ya atau halaman utamanya. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya yakni timeline seleksi, pengumuman lowongan, kebutuhan formasi CPNS, P3K guru dan P3K non guru mulai diumumkan tanggal ini belum ada keterangannya. Selanjutnya masih kosong nih. Nah, tentunya ini akan diumumkan jika memang BKN sudah siap ya. Sampai saat ini masih kosong. Kemudian yang lainnya juga sama pendaftaran. Pendaftaran seleksi CPNS, P3K guru dan P3K non guru dapat dilakukan mulai tanggal ini juga belum diberikan tanggal berapanya. Setiap instansi mempunyai ketentuan masing-masing untuk waktu pendaftaran. Pastikan kamu telah membaca pengumuman instansi yang kamu pilih. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan instansinya ya. Selanjutnya seleksi administrasi. Proses seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan mulai tanggal ini juga masih kosong. Masa sanggah juga masih kosong. Kemudian ujian seleksi kompetensi dasar. Pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar CPNS mulai belum ada isinya. Yang ini juga belum, semuanya masih kosong ya. SKB ini juga masih kosong. Kemudian yang keenam adalah pengumuman kelulusan. Oke, sekarang kita lihat yang lainnya ya. Kita cari informasi yang lainnya itu dengan klik alur. Nah, di sini nih. Yang pertama untuk P3K guru, yang kedua untuk CPNS, dan yang ketiga untuk P3K non guru. Kalau teman-teman mendaftar P3K guru, maka ini silahkan download buku petunjuk seleksi P3K guru. Kalau diklik, ini kita lihat di halaman alamat di sini masih ada tulisan seperti ini ya. Ini artinya belum bisa diakses ya, belum tersedia. BKN belum memberikan linknya. Kemudian kita klik yang di sini, ini juga belum bisa. Artinya untuk yang P3K guru ini belum tersedia. Tapi di sini ada informasi yang bisa teman-teman baca ya. Tapi kita akan langsung ke CPNS saja ya, CPNS. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar CPNS silahkan klik yang di sini, kemudian download juga buku petunjuk seleksi CPNS, diklik saja. Ini juga ternyata belum disediakan ya, masih kosong. Kemudian kalau kita klik ya, ini download alur seleksi CPNS, kalau kita klik di sini. Nah, untuk yang ini ada filenya ya, kita buka oke. Ya, kalau kita buka hasilnya seperti ini hasil yang tadi ya, yaitu alur seleksi CPNS. Yang pertama daftar akun, ini seperti ini, kemudian daftar formasi, seleksi administrasi yang ini, SKD ini, SKB ini, dan pengumuman kelulusan yang ini. Baik, nanti teman-teman bisa download ya, nanti kita berikan linknya di bagian deskripsi dari video ini untuk langsung menuju ke sscasnbkn.go.id. Kita kembali lagi ke yang tadi ya, yaitu bagi teman-teman yang mau mendaftar CPNS, yaitu harus mengakses halaman ini sscasnbkn.go.id. Kemudian teman-teman buat akun SCASN seperti yang tadi ya, di awal tadi nggak bisa ya, nah, karena memang belum dibuka pendaftarannya. Kemudian kalau sudah login ke akun SCASN yang telah dibuat, lengkapi biodata dan unggah swafoto. Yang kedua yaitu daftar formasi. Yang harus dilakukan adalah pilih jenis seleksi, kemudian pilih formasi. Yang ketiga unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran, kemudian kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Kemudian yang ketiga
Seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Nah, ini pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Kalau sudah cetak kartu ujian artinya teman-teman bisa lanjut ke yang keempat ini, yaitu mengikuti seleksi kompetensi dasar. Yang pertama, pelamar melaksanakan ujian SKD, kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi SKD. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi dasar. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian SKB. Nah, kalau sudah lulus SKD, maka teman-teman lanjut ke yang kelima, yaitu SKB atau seleksi kompetensi bidang. Yaitu pelamar melaksanakan ujian SKB, panitia mengumumkan hasil SKB, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil SKB. Dan yang terakhir adalah pengumuman kelulusan. Mudah-mudahan tahun ini adalah rezeki teman-teman untuk lolos sebagai CPNS. Jadi ini tahapannya ya teman-teman. Kemudian kalau kita klik registrasi, ini belum tersedia ya, masih dalam perbaikan. Kemudian kalau kita klik yang ini, nah ini sudah ada isinya. Nah, untuk yang ini seputar pertanyaan ya, kalau kita klik CPNS saja ya. Kalau kita klik CPNS ini seputar pertanyaan tentang pendaftaran, syarat daftar, perbaikan data, pencetakan kartu, dokumen, login, masa sanggah. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang di sini sudah langsung dijawab. Apakah SSC ASN itu? Ini sudah dijelaskan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika data NIK, KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP saya tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun, maka di sini juga ada jawabannya. Silahkan teman-teman ikuti panduannya di sini untuk mengatasi jika ada masalah seperti ini. Kemudian jika ada masalah yang lain, misalkan bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran, di sini juga udah ada jawabannya. Silahkan akses halaman helpdesk SSC ASN di sini ya, diklik saja di sini. Kalau kita klik juga, ya sambungan gagal karena memang belum tersedia ya. Ini belum tersedia karena memang belum dibuka ya pendaftarannya. Kemudian pertanyaan yang lainnya adalah bagaimana pengisian data nama yang benar dan seterusnya. Ini teman-teman baca sendiri aja ya. Ini banyak banget nanti. Kemudian layanan informasi. Nah, di sini layanan informasi. Kita klik lowongan juga belum bisa terhubung ke sini. Nanti pastinya ini link akan berfungsi jika pendaftaran sudah benar-benar dibuka ya. Kontak instansi juga belum. Kemudian periode pendaftaran ini juga belum bisa kita klik ya. Jadwal ujian juga belum. Hasil SKD juga belum. Ini sudah lengkap semuanya ya. Tinggal nanti teman-teman login dulu ya. Login juga belum tersedia, ini belum bisa kita klik semuanya, masih belum siap. Oke, ini yang bisa kita bagikan untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun 2021. Yuk subscribe channel EduFit, channel pendidikan yang semoga bermanfaat. Terima kasih.